Selamat malam Aumania. Malam. Jumpa lagi di Midnight Live. Ini adalah episode ke-40. Dan usia kita hari ini tepat 4 bulan. Usia 4 bulan lagi lucu-lucunya ya. Apalagi hostnya ya. Bikin kesel. Tapi tenang saja. Tenang saja Aumania. Tenang. Saya masih ada di sini. Hidup Metro TV. Masih dengan Midnight Live. Acara yang lebih tajam dari pisau hukum. Tapi lebih nyantai dari seminar kuliah umum. Saya bukan hakim, nggak bisa vonis pakai pasal, tapi bisa bikin orang meringis pakai berita viral. Bisa aja saya. Hidup Metro TV. Oke, daripada kelamaan langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, malam ini saya bakal bawain berita-berita soal fakta sidang. Yang pertama soal sidang vonis buat para pelaku mafia hukum di kasus Ronald Tanur pada Rabu lalu. Yang lebih mirip masakan rumah pas tanggal tua. Hambar seadanya dan gak bikin kenyang. Tapi kalau gak dimakan didiemin istri. Silent treatment. Bahkan putusan hakim tipikor kalah tajam sama pisau dapur yang dipakai buat iris bawang. Bawangnya kepotong tipis tapi bisa bikin nangis. Kaki keinjek. Bisa aja saya. Jadi dalam sidang tersebut putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Meriska, si emak pelindung anak, dihukum 3 tahun dari tuntutan jaksa 4 tahun. Lisa Rahmat, pengacara sang pembela dosa, cukup 11 tahun dari 14 tahun tuntutan oleh jaksa. Vonis itu pun jadi perhatian karena dinilai terlalu ringan, karena pengacara termasuk aparat penegak hukum yang harusnya jaga marwah hukum, malah bikin rusak mental aparatur PN Surabaya. Sementara si ibu sebagai pemberi suap seharusnya juga dihukum di atas 10 tahun. Selain mereka ada juga Zarof Rikar, sang mantan pejabat MA yang udah ngatur-ngatur sistem peradilan, divonis cuma 16 tahun dari tuntutan 20 tahun oleh jaksa. Padahal mereka sudah menyuap hakim 4,6 miliar rupiah. Demi sang anak kesayangan Meriska, Ronald Tanur bebas dari kasus pembunuhan. Kasusnya serius sampai hilangin nyawa. Bukan hilangin celana. Tapi hukumnya malah bercanda. Itu semua karena hakim mau diajak main mata. Kalau main lidah, dah. Kita fokus ke Zarof ya penonton ya. Jadi si Zarof ini bukan kaleng-kaleng, dia ini mantan pejabat Mahkamah Agung yang bisa ngatur mutasi hakim. Bisa ngatur siapa jadi apa, siapa duduk di mana. Gampangnya kayak HRD-nya dunia peradilan. Bedanya dia nggak nyari karyawan berkasus, tapi nyari celah sogokan jadi maklar kasus. Hasil dari praktek maklar kasus yang mencapai 915 miliar rupiah. Dan emas 51 kilo. Tapi lupa dapatnya dari mana. Tapi semua itu sekarang sudah dirampas negara. 51 kilo emas, kalau dijadiin cincin, keker tuh jari. Tiap hari kayak barbel tuh, main jarinya. Meski hasil praktek haramnya bikin jiwa miskin kita meronta-ronta, sayangnya hakim kasih putusan gak sesuai tuntutan jaksa. Tuntutannya 20 tahun, vonisnya turun jadi 16 tahun. Kata hakim, ini demi kemanusiaan dan faktor usia. Come on, Zarof Rikar itu koruptor, bukan korban PHK. Bikin rugi negara, bikin rakyat menderita, bantu pelaku kasus pembunuhan, masih dibilang demi kemanusiaan dan usia. Aep, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Setahu saya putusan hukum itu pakai asas keadilan, bukan atas kasihan.
Padahal pakar hukum yang juga mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan bilang harusnya Zarov diberi hukuman seumur hidup. Kalau cuma 16 tahun belum termasuk remisi, bisa jadi hukuman bersihnya udah kayak standar minimal anak masuk SD, 6 tahun. Selain hukuman penjara, ada juga denda 1 miliar rupiah, subsidi kurungan 6 bulan. Nggak berasa, masih banyak tuh sisanya ya. Itu denda apa sumbangan sukarela? Ada juga yang menduga kalau vonis ringan itu karena ada kemungkinan Zarov dijadikan justice kolaborator atau whistleblower. Whistleblower. Saya kan bisa siul juga. Kerjaan saya itu pagi-pagi godain burung. Karena nggak mungkin si Zarov main sendirian, dapat duitnya aja hampir 1 triliun. Emangnya si Zarov busboy? Sendirian sendiri, sendirian aku punya pendirian. Busboy banget gue kan. Atas vonis itu jaksa didesak untuk melakukan banding, biar bisa kasih hukuman yang akal masuk, ya. Masuk akal. Buat Zarov, ya, bukan akal-akalan. Ingat, di negara ini banyak orang yang hidup susah. Kalau kata data Bank Dunia, ada 194 juta jiwa miskin. Dan korupsi jadi salah satu penyebabnya. Bayangin, gara-gara korupsi pembangunan nggak terrealisasi, anak-anak bisa nggak cukup gizi, dan rakyat hidup di garis batas, kepleset dikit langsung miskin ekstrim. Ini contohnya nih ya, penonton kan pas nih di garis kemiskinan ya. Terus lo jalan ngutang ke warung nih, ya. Kepleset lo, langsung miskin ekstrim. Rumah lo hilang tuh, jadi rice cooker. Pulen-pulen loh. Semua itu bukan karena rakyat Indonesia nggak punya kapasitas atau malas, tapi karena sistemnya diretas sama segelintir orang culas. Yang pengen jadi sultan lewat jalan pintas. UIA, UIU, EO. Dan makin bikin emosi kalau kita lihat indeks skor korupsi, skornya naik cuma 3 poin. Peringkatnya naik dikit dari ranking 115 jadi ranking 99 dari 180 negara. Kalah dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Ya begitulah nasib negeri ini, yang nyolong sendal viral, yang maling telur babak belur, tapi yang maling duit negara dan merusak sistem peradilan masih dapat keringanan demi kemanusiaan. Gaji hakimnya dinaikin tapi vonis diturunin. Siklus macam apa ini? Selama pedang keadilan masih tumpul dan berkarat, jangan harap urat nadi korupsi bisa putus. Kita lanjut ke sidang berikutnya ya. Kalau tadi kita bicara sidang vonis pelaku yang amanin pelaku pembunuhan sekaligus tukang acak-acak peradilan, kita geser ke sidang kasus pengamanan situs judol. Yang bikin sistem bukan buat blokir, tapi buat sortir. Jadi pada sidang di Pengadilan Negeri Jaksel Rabu lalu menghadirkan Raihan, seorang tenaga ahli, tapi kalau kata KPK si Raihan itu freelancer bidang IT. Sing penting IT wae. Uye. Jadi Raihan ini dapat komisi 200 juta rupiah cash. Dapatnya dari Adi Kismanto, terdakwa kasus pengamanan situs judol. Karena bikin aplikasi pelacak link-link gacor yang seliweran. Penonton pernah lihat nggak duit cash 200 juta di depan mata? Paling depan TV doang kan? Saya dong pernah. Pas lagi ngutang ke bank. Tapi aplikasinya bukan buat blokir, tapi buat sortir link mana yang sudah store buat dijagain. Kalau preman harus ke pasar-pasar, pasang tampang galak, malak setoran, citranya jelek lah ya. Nah, para pegawai Kominfo ini beda. Cuma modal kopi, duduk di kursi empuk, ketik-ketik depan komputer,
Scroll mouse naik turun. Padahal Excelnya kosong. Dapat setorannya nggak main-main. Mertua, tetangga, mantan nggak curiga. Dikira main Bitcoin padahal malak online. Kesenjangan preman. Nama aplikasinya clandestine. Kayak istilah mata-mata. Nyatanya buat main mata. Kalau main lidah, bah. Selain keterangan Raihan, ada juga keterangan dari terdakwa Muhammad Abindra Putra Tayyip yang dihadirkan sebagai saksi mahkota. Ia mengungkap kalau para terdakwa ini punya grup Telegram rahasia. Nama grupnya Servis AC. Kerjaannya bukan isi freon atau ngatur suhu ruangan, tapi ngatur suhu sistem. Biar situs-situs judol tetap on dan setoran adem ayem. Biar kering-kering skater tuh. Selain Abindra ada juga saksi mahkota lain. Denden Imaduddin Soleh yang kasih keterangan mencengangkan. Dia bilang praktek pengamanan situs judol sempat berhenti pada awal 2024. Kata Denden waktu itu sudah ada tim menteri yang ngawasin. Tapi pertengahan 2024 Denden bilang kalau pengamanan judol lanjut lagi. Karena sudah aman. Tenang aja, yang di atas sudah tahu. Denden yang nama belakangnya ada Solehnya, bingung tuh kan? Siapa nih yang di atas? Cicak apa lampu? Ternyata mantan Menkominfo. Begitulah ungkapan Denden di fakta persidangan. Karena namanya sering disebut di sidang, sang mantan akhirnya dikejar-kejar wartawan. Dan pas ditanya soal pengamanan situs judi online, jawabannya sangat fenomenal. Alah, biar aja. Bisa aja dia. Ini jawaban mantan menteri apa jawaban mantan gebetan? Ditanya kenapa nggak jadi nikah sama si dia? Alah, biar aja. Tapi sambil muter lagu, aku udah lupa, tak ingat lagi. Jadi lupa kan liriknya saya. Ya. Malamnya langsung posting story di WA pakai caption, aku sakit tak apa asal kau bahagia sama dia. Sok tabah lo. Ya, kita tentu berharap fakta-fakta sidang ini bisa menguak kebenaran sehingga para pelaku pengamanan situs judol bisa diborgol. Ingat kata Bang Roma, judi itu racun kehidupan dan keimanan. Terlalu ya. Jadi sekali lagi kita berharap hakim bisa beri hukuman yang adil. Jangan sampai putusan palu hakim tiba-tiba berubah karena kesambar petir kakek Zeus. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami punya laporan langsung dari Jakarta Fair. Pasti seru ini ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.